Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak-anak kelas 3. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Kabar baik ya. Setelah libur beberapa hari, libur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan libur menyambut tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan tetap sehat dan tak lupa selalu menjaga kesehatan dan yang terpenting mematuhi standar protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, nah anak-anak semuanya, setelah kalian libur, saya cek tugasnya sudah bagus semua. Kemarin kalian menggunakan pemformatan teks, yaitu pemformatan berkaitan dengan karakter ya, menggunakan bold, italic, underline, kemudian font, color, dan lain-lain, dan font juga tentunya. Ya anak-anak semuanya, dalam pembelajaran ini sebelum Pak Rudi sampaikan pembelajarannya, perlu saya sampaikan juga bahwa coba biasakan mengikuti video pembelajaran ini secara tuntas dari awal sampai dengan akhir, karena mulai sekarang saya baru dicoba tugas-tugas akan saya lewatkan langsung di video pembelajaran. Perintahnya, petunjuknya melalui video pembelajaran, tidak lagi diketik di menu tugas yang ada di Google Classroom. Petunjuk lengkapnya di video pembelajaran, namun secara ringkasnya baru ada di Google Classroom. Jadi biasakan kita mencoba menggunakan kegiatan literasi. Jadi kalian perlu untuk mendengarkan, memahami, dan melihat. Jadi jangan membiasakan awalnya yang dilihat, kemudian baru akhirnya. Dan nanti biasanya yang di tengah-tengah kamu tidak tahu yang sebenarnya di situ harus yang kamu kerjakan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalian sudah menerima ini ya, buku dan satu LKS. Nah, untuk LKS nanti soal-soalnya ada di situ. Baru tidak akan menugaskan kalian mempelajari, mengerjakan semua soal, kemudian dikumpulkan. Contohnya seperti ini. Kerjakan halaman 1 sampai 15. Kemudian besok hari ini dikumpulkan. Nah, itu akan memberatkan kalian. Kalian harus tetap menjaga kesehatan, tidak boleh terlalu berat untuk mengikuti pembelajaran. Santai saja, dan nanti kalau LKS itu akan soal-soal bisa saya ambilkan dari sana, namun untuk menyerahkannya, mengumpulkan tetap lewat online. Karena apa? Pertemuan tatap muka langsung menyerahkan benda ke orang lain ini berakibat bisa terjadi penularan COVID-19. Ini yang coba kita hindari ya. Oke, next. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Coba di buku kita gunakan buku paket dulu ya. Paket ini kelas 3. Judulnya adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi, Ask, Offer, Try, Explore, Learn. Untuk katanya sih gitu. Coba kamu buka di halaman 25, yaitu memformat teks. Pasti memformat teks, kemudian dibalik di halaman 26 ada tentang mengatur format paragraf. Nah, mengatur beberapa paragraf ada 4, diantaranya adalah perataan kiri, kemudian center, kemudian right, perataan kanan, dan justify, perataan kanan kiri. Nah, masing-masing icon ini nanti akan kita coba membuat teks dalam satu paragraf, kemudian kita atur teksnya rata kiri, kemudian teksnya berada di tengah-tengah halaman, kemudian teksnya rata kanan, kemudian kita bisa coba rata kanan kiri. Bagaimana bentuk rata kanan kiri bisa kamu buka tadi di halaman 25. Itu kalau kamu lihat di kegiatan 1, kamu lihat ya, judulnya itu adalah yang ada di kotak biru. Guru atau dengan dan seterusnya, itu kalau kamu lihat bentuknya adalah rata kanan kiri. Ini rata kanan kiri, rata semua ya, ini adalah rata kanan kiri. Nanti kita bisa rubah menjadi rata kiri saja, berada di tengah saja, berada di kanan yang rata saja. Tuh.
Nah, bagaimana kita memulai mengetik teks? Memulai teks masih ingat ya, masih ingat apa yang disebut dengan paragraf atau alinea, atau biasanya disebut dengan pokok pikiran. Jadi contoh alinea itu seperti ini. Kalau kamu lihat di halaman 25, tetap mengatur judul di atas, kemudian di sini adalah namanya adalah satu alinea, kemudian ini satu alinea. Jadi adalah dua alinea. Nah, untuk mengetiknya biasanya kan ada teks itu ganti baris seperti ini. Bukalah Microsoft 2010 dan seterusnya, ganti baris ke bawah kan. Nah, ini untuk ganti baris ke bawah tidak usah menekan enter. Biarkan kamu ketik aja seterusnya, nanti teks akan turun berpindah ke bawah dengan sendirinya. Jadi sudah tidak cukup misalnya paragraf ini tetap di atas, namun kemudian berikutnya dari bawah. Tidak usah mengikuti yang di sini, ketik aja semuanya. Nanti kalau sudah selesai batas paling kanan, maka teksnya akan turun dengan sendirinya. Baru kalau ganti alinea misalnya dari sini format di bawah ini adalah alinea yang baris terakhir di alinea pertama. Saya baru menekan tombol enter, baru pindah ke sini. Ya. Jadi kalau hanya untuk baris, misalnya ini ada baris 1, 2, 3, tidak usah menekan enter, nanti akan berpindah ke bawah dengan sendirinya. Itulah yang namanya kita menggunakan tombol. Nah, kalau sudah ganti alinea baru menekan tombol enter. Nah, itu ya. Itu coba kita bersama-sama ya, bagaimana kita menggunakan perintah-perintah yang ada di halaman 26. Like text live, kemudian center, like text right, dan justify. Bagaimana kita menggunakannya? Yuk kita bareng-bareng ke ruang sebelah untuk mengikuti peragaan bagaimana kita menggunakan perintah-perintah tentang penformatan teks. Oke, go. Mengatur format teks atau mengatur format paragraf. Perintah-perintah yang berhubungan dengan pengaturan format teks atau format paragraf terletak pada tab home atau menu home, kemudian grup paragraf. Yang akan kita pelajari saat ini adalah pengaturan format yang berhubungan dengan perataan, yaitu satu dengan nama icon like left atau biasa disebut dengan rata kiri. Kemudian berikutnya adalah center, biasa disebut dengan perataan tengah atau berfungsi untuk menengahkan teks. Berikutnya adalah like right atau yang disebut dengan perataan kanan. Kemudian berikutnya adalah justify, perataan kanan kiri. Nah, bagaimana fungsi-fungsi icon perataan ini bila kita cobakan atau kita terapkan pada teks? Mari kita ikuti peragaan berikut ini pada teks yang sudah ada. Kalau teks sudah ada, misalnya seperti ini yang disebut dengan perataan rata kiri. Kenapa rata kiri? Kalau kita lihat yang sebelah kiri lurus atau disebut dengan rata. Kita coba gunakan perintah-perintah yang ada pada perataan format paragraf ini. Misalnya karena sudah terketik, bisa kita blok terlebih dahulu. Dua paragraf kita blok, kemudian kita pilih misalnya buat perintah center. Akan berubah bentuknya atau perataannya seperti ini. Kemudian berikutnya kita rubah lagi menjadi like right atau perataan rata kanan. Nah, kalau kita gunakan perintah like right, maka teks yang kita buat atau paragraf atau yang kita buat, maka yang sebelah kanan menjadi lebih rata dibanding sebelah kiri. Berikutnya satu lagi adalah justify. Kita coba blok lagi, kita pilih justify. Nah, ini adalah perataannya, sebelah kiri rata, sebelah kanan pun juga rata.
Ingat di dalam paragraf pada saat kita mengetik, caranya seluruh teks kita ketik terlebih dahulu. Misalnya kita akan mengetik contoh bentuk seperti ini. Satu baris diketik semua dulu sampai selesai semuanya. Kalau sudah pada batas kanan, biarkan saja. Meskipun dia harus ke bawah, teks berganti baris, biarkan saja. Nanti kalau sudah sampai batas kanan tetap diketik, maka dengan sendirinya akan turun ke bawah sesuai dengan batas yang telah dibuat. Nah, kalau sudah selesai satu paragraf, baru berganti alinea namanya, atau berganti paragraf, berarti kita harus menekan enter. Jadi kesimpulannya, jika kita mengetik, misalkan yang akan ketik seperti ini, biarkan kita ketik seluruhnya tanpa menekan enter kalau hanya berganti baris, yaitu baris ke-1, baris kedua, sampai dengan baris keempat. Biarkan saja, tidak usah menekan enter. Biarkan sistem di komputer atau di Microsoft Word yang akan mengaturnya. Baru kalau setelah menekan berganti paragraf, baru tekan tombol enter. Jadi demikian kalau misalnya kita menggunakan aturan semacam itu, yaitu pada saat kita ganti paragraf baru menekan enter, barulah teks ini atau pengaturan paragraf ini bisa dipergunakan. Karena pada dasarnya menekan enter itu hanyalah berfungsi untuk memindah baris ke bawah saat kita berganti paragraf. Atau menekan enter hanya digunakan jika kita berganti paragraf atau alinea. Sekali lagi, berganti paragraf atau berganti alinea baru menekan tombol enter. Jika tidak, kalau hanya berganti baris, cukup ketik dengan sendirinya, maka baris akan turun sesuai dengan aturan sistem yang ada. Yes, itu tadi tentang penggunaan format paragraf. Sudah ya, tadi sudah dijelaskan juga bagaimana cara mengetik yang benar, dari pindah baris atas ke baris bawah, dari pindah di alinea 1 ke alinea 2. Ingat, untuk ganti baris tidak perlu menekan tombol enter, hanya ganti alinea saja. Nah, oke, untuk tugasnya coba sekarang kamu buka di latihan halaman 20, mulai 28. Halaman 28 itu ada tugas, coba kamu ketik persis seperti itu bentuknya, mulai ada center, like, text, right, dan justify. Sudah ya, kamu ketik itu, kemudian nanti kamu kirim di menu Google Classroom. Oh ya, tidak usah dirubah untuk fontnya padanya dulu ya. Jadi kalau misalnya nama fontnya Calibri, gunakan Calibri. Kalau fontnya font size-nya 11, biarkan 11. Tidak usah diwarna-warna. Cukup itu aja. Tugas kamu mengatur perataan seperti di halaman 28. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Saya tunggu 1 minggu depan. Mudah-mudahan semuanya tidak kesulitan. Sukses untuk kalian semua, dan ingat, tetap jaga kesehatan, patuhi standar protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulak dana, salam new normal.